السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali dalam majelis ilmu untuk mempelajari kitab Allah maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang kaitannya dengan perkara akidah, perkara iman, perkara keyakinan yang itu merupakan sumber dan pokok dalam beragama. Dan kita akan mengkaji dan mempelajari apa-apa yang membatalkan akidah tersebut, apa-apa yang merusaknya. Sebab sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu ardhah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah mempertanyakan tentang kebaikan. Adapun aku datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya akan keburukan. Kenapa? Karena aku khawatir jangan-jangan aku tertimpa dan jatuh dalam keburukan tersebut. Maka tidak akan sempurna tauhid seseorang melainkan dia harus menghindari perkara-perkara syirik. Dan tidak akan mampu dia menghindari perkara syirik melainkan dengan jalan dia mempelajari apa itu syirik. Dulu dalam pemahaman kita yang dikatakan syirik, yang semata-mata menyembah batu, yang semata-mata menyembah pohon kayu, yang semata-mata menyembah berhala, itu yang kita anggap sebagai syirik. Orang yang minta kepada makam kuburan tidak kita anggap syirik. Bahkan itu merupakan orang saleh kita anggap seperti itu. Dan semisalnya. Baik, sekarang kita masuk bab berikutnya, babun minasyirki an-nadhru li ghairillah azza wa jalla. Bab di antara bentuk kesyirikan, syirkul akbar, syirik besar, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, bernazar kepada selain Allah azza wa jalla. Wa qala Allah ta'ala, dalilnya firman Allah dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadhr, mereka menyempurnakan nazarnya. Wa qalihi ta'ala, dalil yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa-apa yang kalian infakkan, sedekahkan, aw nazartum min nadhrin, dan apa-apa yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, Allah Maha tahu, Allah akan balas. Baik, ini dalil masalah nazar. Penjelasannya, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Apa hubungan bab termasuk syirik bernazar kepada selain Allah dengan kitab tauhid? Apa hubungannya bab? Annal musannif rahimahullah, penulis semoga Allah merahmati beliau, bayyana fihi naw'an, pada bab ini beliau menjelaskan macam-macam syirik yang menghancurkan iman, yang merusak tauhid.
Apa itu? Wa huwa an-nadhru li ghairillah. Mengeluarkan ucapan janji yang kaitannya dengan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Liyuhdhara wa yujtanab, guna untuk diwaspadai dan dihindari. Inilah dia hubungan bab termasuk syirik bernazar kepada selain Allah dengan kitab tauhid. Di dalam bab ini beliau menjelaskan termasuk yang merusak tauhid nazar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Minasyirik, babun minasyirik, bab di antara syirik, ay syirkul akbar, di antara syirik besar, mempersekutukan Allah dalam hal kekhususan Allah, membagi-bagi hak Allah kepada selain Allah. Yang besar, an-nadhru li ghairillah, bernazar. Nazar merupakan ibadah. Ibadah merupakan hak semata bagi Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya. Adatul hasr. Adatul hasr, alat untuk menghususkan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak akan beribadah kepada selainmu. Macam ibadah di antaranya bernazar. An-nadhru li ghairillah, di antara syirik besar bernazar kepada selain Allah. Li'annahu ibadah, karena nazar itu ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun, memalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah kepada selain Allah itu sudah namanya syirik. Membagi-bagi syirik, apalagi tidak dibagi. Yang khusus untuk selain Allah lebih besar lagi bahayanya. Separuh untuk Allah, separuh untuk makhluk saja tidak boleh kalau itu kekhususan Allah. Apalagi semata untuk makhluk. Wan nadhru masdar. Nazar itu asal kata dari nazara yanzuru. Aujaba ala nafsihi syai'an, mewajibkan diri dengan sesuatu. Itu namanya nazar. Mewajibkan diri dengan sesuatu. Ngomong di atas kubur keramat, kalau saya sehat saya akan datang lagi ke sini. Nazar sudah namanya itu. Kalau cucumu ini sehat, akan saya potongkan dia kambing di sini, ayam di sini, datang lagi ke sini. Itu sudah namanya apa Aujaba syai'. Atau kalau yang baik, kalau saya lulus potong kambing, kalau saya selamat puasa 3 hari, kalau sukses kasih makan 10 fakir miskin. Ini namanya nazar. Kenapa dikatakan mewajibkan diri sesuatu? Karena Allah tidak pernah mewajibkan dia potong kambing kalau lulus. Maka itu sebabnya dikatakan nazar, mewajibkan diri dengan sesuatu. Lam yakun wajiban alaihi syar'an, padahal secara syariat tidak wajib. Ada dalil menyuruh dia puasa kalau lulus puasa 3 hari? Kan enggak ada dalil. Dia yang bilang begitu, maka inilah namanya nazar. Ta'ziman lil manzuri lahu, dengan tujuan pengagungan terhadap yang diberi nazar tersebut. Wa asluhu fil lughatil ijab, asal dari kata nazar itu mewajibkan. Itu artinya nazar. Baik, Allah berfirman, yufuna bin nadri, ay yutammimuna, ay yutimmuna, ay yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillah.
mereka menyempurnakan apa-apa yang diwajibkan untuk dirinya berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazar. Anfaqtum min nafaqah, apa-apa yang kalian infakkan. Yashmalu kullu sadaqah, mencakup semua sedekah yang diterima maupun yang tidak diterima. Aw nadartum min nadrin, yashmalu kullu nadrin maqbulan wa ghairi maqbul, mencakup nazar yang diterima maupun tidak. Fa innallaha ya'lamu ay fa yujazikum alaih, Allah yang akan membalasnya. Kalau diterima nazar tersebut, diterima infak tersebut, surga balasannya. Kalau tidak diterima infak tersebut, tidak diterima nazar tersebut, maka neraka balasan. Fa fihi ma'nal wa'di wal wa'id, maka di dalam ayat ini ada kandungannya wa'dun, janji baik, wa wa'idun, janji buruk. Kalau nazar diterima, surga. Kalau nazar yang tidak diterima, neraka. Sedekah yang diterima, surga. Sedekah yang tidak diterima, neraka. Inilah dia beberapa makna dari ayat-ayat yang tadi. Kemudian sekarang kita ambil al-ma'na al-ijmali lil ayatain, arti ayat ini secara keseluruhan. Dalam surah Al-Insan ayat 7, kemudian Al-Baqarah 270. Annallaha yamdahu alladhina yata'abbaduna lah bima aujabuhu 'ala anfusihim min at-ta'at. Allah Azza wa Jalla yamdah, memuji orang-orang yang beribadah kepadanya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar mereka dan mereka takut akan hari kiamat tersebut. Baik. Allah puji orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang mereka sendiri mewajibkannya kepada dirinya dalam hal ketaatan kepada Allah. Kalau selamat, saya puasa 3 hari. Puasa 3 hari ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dilaksanakan, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dilaksanakan, harus membayar kafar. Allah puji orang yang beribadah kepada Allah dengan perkara-perkara ketaatan yang mereka sendiri mewajibkan dirinya. Kama annahu yukhbiru subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan, annahu ya'lamu kulla sadaqatin, Allah tahu semua sedekah. Allah tahu semua infak. Tasaddaqna biha, yang kita gunakan bersedekah. Allah Maha tahu. Wa kullu ibadatin, dan Allah tahu semua ibadah, iltazamnaha lahu, yang kita laksanakan karenanya, aw li ghairihi, atau ibadah yang kita laksanakan bukan karena Allah. Allah Maha tahu. Ibadah yang kita laksanakan karena Allah, Allah tahu. Ibadah yang kita laksanakan bukan karena Allah juga Allah tahu. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi, dan Allah akan balas semuanya itu, yang karena Allah di surga, yang bukan karena Allah syirik, maka ini di neraka. Ini makna 2 ayat ini. Baik, munasabatul ayataini lil bab. Apa hubungan 2 ayat ini dengan bab termasuk syirik bernazar kepada selain Allah? Annahuma yadullani ala, kedua dalil ini menunjukkan anna nazara ibadatun, nazar itu ibadah. Haitsu madahal mufi nabihi, Allah puji orang yang melaksanakannya. Tetapi ingat, nazar yang orang mewajibkan dirinya dengan suatu ibadah karena Allah yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dilafazkan, wajib melaksanakannya. Makruh. Nabi mengatakan la yustafraju illa min bakhil.
Nazar yang seperti itu tidak keluar kecuali dari orang-orang pelit. Kalau saya lulus, saya potong kambing. Sekarang aja potong, belum lulus. Ya, mudah-mudahan yang dikasih makan doakan kan lulus nanti dia. Ini kalau sudah selesai, potong aja sekarang. Ngapain tunggu lulus? Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yang namanya nazar tidak bisa mempercepat sesuatu, tidak juga bisa mengakhirkan sesuatu. Jangan pernah berharap dengan kita bernazar akan puasa 3 hari kalau selamat dari ombak ini, bahwa Allah akan menyelamatkan kita gara-gara nazar. Itu jangan pernah berpikir. Nah ini. Maka itulah dia, nazar seperti ini hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dilafazkan harus melaksanakan. Kalau berupa uang, berupa infak, nazar, maka ini keluarnya dari orang-orang pelit. Ini kalau sukses ini udah ya, kita potong kambing, potong sapi sudah. Pelit bilang gitu kan. Masa mau sukses saja baru potong? Kalau nggak sukses bagaimana? Nggak jadi potong. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa nazar itu ibadah, karena Allah memuji orang yang menyempurnakannya. Wa huwa la yamdah illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdzur. Allah tidak memuji dengan pujian yang baik kecuali terhadap memperbuat yang diperintah atau meninggalkan yang dilarang. Baru Allah puji. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu ma yasduru minna. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang muncul dari kita. Min nafaqatin, berupa nafkah, infak, aw nudhur, atau nazar-nazar. Wa sayujazina ala dzalik. Allah akan balas perbuatan kita itu. Fadalla dzalik, maka ini menunjukkan anna nadhar ibadah, nazar itu ibadah, wa ma kana ibadatan fasarfuhu li ghairillah syirkun. Kalau itu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, berarti jatuhnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini. Jadi sungguh amat banyak kekeliruan yang kita lakukan di zaman dahulu sebelum kita mendengar dakwah tauhid ini para jamaah. Banyak. Sedikit-sedikit kubur, andalan kubur itu. Coba lihat. Ya. Orang mau naik pangkat, cari kubur keramat. Ya, pakai kain kapan, mandikan dengan kembang rampe, keliling 7 putaran. Banyak. Mau berangkat haji, lalu jok kubur, minta doa selamat katanya. Bayangin. Pulang dari mahaji, datang ke kubur, tidak ada henti-hentinya. Ya, panen selesai, datang ke kubur, bisul sedikit, datang ke kubur. Ya, sakit perut, bertu. Ini sedikit, dia pedam kubur. Kubur andalan. Ya. Maka apa kata orang-orang yang mengidolakan kubur ini? Ya. Idza a'yatkumul umur faludhu bi ashabil qubur. Apabila kalian kesusahan terhadap sesuatu, segeralah kembali ke isi kubur. Sampai seperti ini kata mereka. Di zaman Tartar menyerang negeri Syam, Syekhul Islam dan yang lainnya mendakwakan tauhid. Sebelum didakwakan tauhid, orang pada ketakutan, yang mana di Baghdad setiap hari sekian puluh ribu yang dibunuh nyawa kaum muslimin. Kitab-kitab banyak dimasukkan ke sungai-sungai sehingga air sungai itu menjadi hitam. Di sanalah banyak khazanah ilmiah kaum muslimin yang banyak hancur di saat masuknya pasukan Tartar. Dari saat itu mereka mengatakan, ya, idza ja'akumut tatar ludhu bi qabri Abi Umar, katanya. Tunjikum minad-dar, katanya. Apabila datang bangsa Tartar, cepatlah kalian kembali minta perlindungan kepada kuburnya Abu Umar, niscaya kalian akan selamat dari mudaratnya. Akhirnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa.
Maka Syekhul Islam mendakwakan tauhid kepada para pasukan. Didakwakan tauhid dan beliau menjadi termasuk panglima perang. Setelah mereka paham akan tauhid, mereka memegang tauhid, Allah Subhanahu wa taala menangkan dia melawan Tartar ini. Yang mana Tartar ini di Baghdad tidak bisa berkutik orang Islam, dibunuh tiap hari. Tapi begitu masuk Syam, setelah didakwakan tauhid kepada para tentara kaum muslimin, Allah menangkan dengan kemenangan yang tercatat dalam sejarah, yang mana Tartar ini tidak ada yang pernah mampu mengalahkannya. Di saat orang minta kepada kubur, banyak orang-orang soleh tidak mau ikut jihad. Kenapa? Kalau mereka ada di tengah-tengah kita ikut jihad, yang minta ke kubur ini, kau kita, kata mereka. Bukan dalam sejarah. Jadi banyak di awal-awal perang melawan Tartar itu, karena banyaknya orang sering minta ke kuburan, banyak orang-orang soleh yang paham tahu tidak mau ikut perang. Percuma perang. Selama ada orang masih berbuat syirik. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mulai mengajarkan pasukannya tauhid. Begitu mereka paham tauhid, dan para masyayikh, tetua-tetua dari kaum muslimin di satu mengatakan, tidak ada yang paling besar diajarkan kami sebelum perang melainkan tauhidullah azza wa jalla. Menang. Tartar ini, para ulama hadis mengatakan apa? Aku tidak bisa mensifati Ya'juj wa Ma'juj selebih daripada yang aku lihat, katanya. Mirip dengan Ya'juj wa Ma'juj. Apa di depannya amblas semuanya tuh maksudnya. Nah ini. Baik. Ma yustafadu minal ayatain. Apa yang bisa kita ambil faedah dari dua ayat ini? Awalan, yang pertama, anna nazra ibadah. Nazar ini adalah ibadah. Fayakunu surfuhu li ghairillah syirkan akbar. Maka kalau dipalingkan kepada selain Allah, itu jatuhnya syirik besar. Aku bernazar ke kubur karena Allah, enggak cocok. Karena ke kubur baru ke Allah. Ya, segitiga, 3 serangkai. Inilah syirik itu. Ya. Aku puasa karena Allah. Nah, baru ini tauhid. Ya. Aku nyembelih ayam karena Allah, bukan ke kubur langsung naik ke atas. Ya, kali ini 3 serangkai, syirik namanya. Ya, harus karena Allah azza wa jalla. Kemudian ingat, nyembelihnya jangan di tempat orang beribadah kepada selain Allah, meskipun karena Allah, sebagaimana bab yang telah lewat. Yang tidak hadir maka ketinggalan. Baik. Yang kedua, isbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai'. Ayat ini menetapkan ilmu Allah, Allah mengetahui segala-galanya. Maka inilah dia para ulama salaf menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu fis sama. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan makhluk, bersama kita dengan ilmunya. Adapun Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jadi ilmu Allah bersama kita. Sebagaimana Allah sebutkan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemudian ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabbihum. Orang berbisik-bisik, kalau berdua ketiganya Allah. Artinya ilmu Allah azza wa jalla. Baik. Yang ketiga, itsbatul jazaa' 'alal a'mal. Ayat-ayat ini menetapkan balasan atas setiap amalan. Allah membalas kita sesuai dengan amalan kita. Kemudian yang keempat, al-hatfu 'alal wafa' bin nazar. Anjuran untuk melaksanakan dan menyempurnakan nazar. Kalau sudah bernazar, cepat laksanakan. Selama tidak melaksanakannya, maka tetap dihitung berhutang. Inilah dia 4 faedah kiranya yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini. Kemudian kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fis sahih, dalam Sahih Bukhari dan Sunan Abi Dawud dan Sunan atau Jami' At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dan Musnadul Imam Ahmad an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar, nazarnya taat kepada Allah, laksanakan.
Wa man nadhara an ya'sillah fala ya'sih. Siapa yang bernadar maksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia laksanakan nadar. Hadis ini sahih. Baik, penjelasannya. Perawi hadisnya Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari laki-laki adalah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda. Wa hiya afqahun nisa mutlaqan. Aisyah wanita yang paling alim secara mutlak di kalangan sahabiyat dan kalangan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah. Istri Nabi yang paling mulia selain dari Khadijah. Jelas Khadijah lebih utama. Selain dari Khadijah adalah yaitu Aisyah. Setelah Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha. Fa fi tafdilha 'alaiha khilaf. Ya, khilaf para ulama mana lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Aisyah atau Khadijah? Tufiyat sanata 57 lil hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 57 Hijrah. Kemudian dalam Sahih Bukhari, falyuti'hu. Siapa bernazar, siapa mewajibkan dirinya untuk taat kepada Allah, taati Allah. Ay liyaf'al, laksanakan ma nadharahu min ta'atih, apa-apa yang ia wajibkan terhadap dirinya berupa ketaatan kepada Allah, laksanakan. Kemudian kalau maksiat, fala ya'sih, jangan laksanakan nazar maksiat tersebut. Kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar di zaman jahiliyah, dia akan i'tikaf di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Setelah masuk Islam, Nabi SAW ditanya, maka Nabi SAW mengatakan, "Aufi binazrik," laksanakan nazarmu, karena itu nazar yang benar. Kenapa? Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh berpergian kecuali ke 3 masjid dengan tujuan ibadah. 3 masjid doang. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sekali sholat 100.000. Masjidil Nabawi sekali sholat 1.000. Masjidil Aqsa sekali sholat 250. Maka karena nazarnya benar Umar, Nabi katakan laksanakan nazar. Kalau kita ya tidak boleh syaddur rihal, sengaja bepergian untuk beribadah ya kepada Allah Azza wa Jalla menuju tempat-tempat kecuali hanya 3 tempat. Tidak boleh. Ya. Beribadah oleh karena itu apa? Bepergian untuk mencari makam-makam ini hukumnya haram. Karena yang dibolehkan bepergian untuk ibadah itu hanya 3 masjid. Hanya 3 masjid. Masjid doang. Tidak menyebutkan kuburan. Hatta kuburan Nabi tidak ada dalilnya. Tapi ketepaan datang ke Madinah, sempatkan diri ke ziarah ke kuburan Nabi. Adapun kalau ya Allah, ya berilah aku kesempatan berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar doa seperti ini. Ya Allah, berilah aku kesempatan datang ke masjid Nabi-Mu. Setelah sampai masjid baru ke kubur. Ini. Baik. Kemudian, al-ma'na al-ijmali lil hadits. Makna hadis ini secara menyeluruh. Hadis ini sahih para jamaah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam ya'muru, memerintahkan man sadara minhu nadhru ta'ah, siapa yang muncul dari dirinya nazar taat, mewajibkan diri dengan ketaatan, an yufi binadrihi, laksanakan. Contoh, kaman nadara salatan, dia bernazar salat. Au sadaqatan, dia bernazar sedekah. Au ghairu atau yang lainnya berupa ketaatan, laksanakan.
Wayanha man sadara minhu nadhrun. Dan Nabi melarang orang-orang yang muncul dari dirinya nazar maksiat. Tidak boleh tanfizihi, melaksanakannya. Kaman nazara dzabha li ghairillah, seperti bernazar menyembelih untuk selain Allah. Awis shalah indal kubur, salat di kubur ini. Awis safar li ziyaratiha, atau musafir, ya, wisata religius. Makam Sunan Ampel. Jadi orang yang ingin melaksanakan nazarnya untuk menyembelih kepada selain Allah, atau sholat di kubur ini, atau bertapa di kubur ini, atau jalan-jalan ke kubur ini, atau yang lainnya, itu termasuk maksiat. Karena Nabi mengizinkan tidak boleh bepergian dengan tujuan ibadah kecuali hanya 3 masjid. Lantas bagaimana hadis Nabi dalam Sahihain mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah kubur itu. Itu harus kaitannya terikat dengan hadis yang tadi, kuburan yang di kampung saja. Tidak boleh mencari, harus sewa engkel, sewa travel. Boleh kalau itu. Siap takilan, ya, potong kambing, potong ayam dan semisal itu. Jelas terlarang. Nabi mengatakan hanya 3 masjid. Bukan bilang 1 kuburan, 2 kuburan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi hadis itu, sekarang ziarahilah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Kita ke kubur bukan ingat akhirat, cari berkah. Ya, minta doa panjang umur. Sementara kalau lihat kubur, ingat mati. Maka saya mengingatkan, ada sebuah dialog dari salah seorang tabi'in, ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sekaligus ini, ya, mengingatkan kita dan menggugah kita. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala bertanya kepada seseorang, kam atat alaik? Sudah berapa umurmu? Qal 60 sana, sudah 60 tahun umur saya. Lantas apa jawabannya Fudail? Idzan yushiku an tablugh. Kalau kita, berapa umurnya? 60 tahun. Wih, panjang juga umurnya. Kalau Fudail apa katanya? Sudah berapa umurmu? 60 tahun. Apa jawabannya Fudail bin Iyad? Hampir sampai engkau. Artinya apa? Hampir mati. Kalau kita panjang. Berapa umurnya? 80. Wih, panjang umurnya ya. Kalau tabiin apa katanya? Berapa umur? 60. Hampir sampai. Hampir mati. Kemudian, kalau begitu katanya, apa yang kita persiapkan? Ketahuilah bahwa setiap jiwa ini akan diberdirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap yang diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditanya. Orang ini bertanya, apa jawabannya kalau begitu? Katanya, yasirah, gampang jawabannya. Ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa-sisa umur, Allah maafkan kekurangan-kekurangan yang telah lewat. Wa in asa'ta ukhidha 'alaika bima madha. Tetapi sisa umurmu jahat, buruk, Allah akan siksa dan Allah akan ungkit, Allah akan ambil semuanya kesalahan-kesalahanmu yang telah lewat. Jadi kita para jamaah, terutama yang sudah 60-an, ya, jangan terlalu banyak mikir dunia sudah. Bukan berarti yang muda, tidak. Yang ini berapa tahun umurnya? 3 tahun. Ya, kemungkinan masih panjang umurnya. Tapi kalau sudah 60, Nabi mengatakan a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 70, jarang sampai 70. Kalau ada lebih, jarang.
Maka sekarang kalau sudah masuk 60, 62, 63 sampai 70 hampir sudah. Ya, rajinan sedikit. Ya, para jamaah yang sudah masuk usia 50-an, 55, rajin sedikit. Ingat, kesempatan sisa umur ini. Ya, jangan pernah berangan-angan 60. Panjang 60, bukan. Yang sudah habis 60 itu. Wah, sudah habis, tidak bisa dihitung 60 itu sudah. Jadi, perbaiki sisanya. Kita tidak tahu berapa. Kalau 60, tidak tahu berapa sisanya. 3 hari, 4 hari. Meskipun hanya sejam kita perbaiki, yang lewat akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang tua jangan kalah semangat, harus lebih semangat. Ya. Kalau bahasa kasarnya orang mengatakan sudah 60, 70 bau tanah sudah. Maka ini jaga-jaga ya. Ya. Baguskan sisa umur, Allah maafkan kesalahan telah lewat. Kalau tidak, Allah siksa dengan sisa yang rusak, dan Allah siksa juga dengan yang telah lewat dari kerusakan-kerusakan. Ini ikhwan, ya, yang tua-tua harus semangat sekarang. Ya, perbaiki sisa-sisa umur itu. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan kita ibadah, dalam keadaan kita menuntut ilmu. Ya. Maka ini ya kita ingatkan dan terus kita anjurkan bagi para jamaah kaum muslimin, ya. Jangan pernah mengatakan sudah tua lah, telat. Ya. Sudah kedong, sudah ini, yang mudah-mudahan ini saya, jangan. Salah itu. Prinsip yang salah. Yang tua seharusnya, mari kita yang tua jadi depan. Ya. Ada. Baik, kita lanjutkan. Munasabatu al-hadits lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab termasuk syirik bernazar kepada selain Allah Azza wa Jalla? Annahu dalla ala anna nadra yakunu ta'atan. Nazar itu bisa menjadi taat dan bisa menjadi maksiat. Maka ini menunjukkan dia adalah ibadah. Faman nazara li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bernazar kepada selain Allah, maka jatuh dalam syirik, dalam ibadah. Baik. Ma yustafadu min al-hadits, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Anna nadhra ibadatun fasarfuhu li ghairillah syirkun. Nazar itu ibadah. Ibadah itu merupakan hak prerogatif Allah, hanya milik Allah semata. Maka kalau dibagi-bagi kepada selain Allah, jatuh dalam syirik. Mana pernah tahu kita ini syirik? Karena itu saja perbuatan kita dulu. Mesti sudah. Ya, sekali setahun mesti ke makam. Itu sudah nazarnya. Kalau sehat, tiap tahun insya Allah datang terus ke sini. Dan semisalnya. Sehingga katanya dipercayai kalau tidak datang setahun padahal sudah dijanji. Macam-macam dia akan kena musibah itu dan ini. Sehingga takut sekali. Ini memalingkan kepada selain Allah syirik. Yang kedua, wujubul wafa binadhri ta'ah. Kalau nazar ketaatan wajib dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahrimul wafa binadhril ma'siyah. Kalau nazar itu maksiat, kalau nazar itu syirik, tidak boleh dilaksanakan dan dibayar dengan kafarah. Apa kafarahnya? Ya, puasa 3 hari. Di antara kafarah dari membayar nazar. Karena Nabi SAW menjelaskan tentang masalah sumpah, yang namanya sumpah dengan nazar ini sama derajatnya. Maka beliau mengatakan, ya, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah atas sesuatu, terhadap sesuatu atau untuk sesuatu, fara'a ghairahu khairan minhu, lalu dia melihat yang lain lebih baik, ya, wal ya'khudhu wal yukaffir an yaminihi, dia ambil yang lebih baik, dia bayar sumpah. Sama seperti ini, nazar. Ya, mirip dengan sumpah dia. Maka kalau dia maksiat, maka tentunya di sini kita tinggalkan dan kita bayar. Meskipun ada khilaf para ulama di sini.
Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 dalil yang bisa kita ambil, dan inilah dia beberapa dalil dalam masalah termasuk syirik bernadar kepada selain Allah azza wa jalla. Kemudian insyaallah taala kita akan masuki bab berikutnya, babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah azza wa jalla. InsyaAllah pekan depan akan ada ilmu yang sangat berharga bagi kita. Kita tidak akan diganggu oleh apapun, tidak akan digigit oleh kalajengking, tidak akan digigit oleh ular. InsyaAllah akan kita ambil pada pekan berikutnya. Salah satu doa yang agung dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kita terus belajar dan diingatkan bagi yang tua-tua semangat karena hampir sampai sudah. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.